Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Dinda Ramadanti, NPM 2241115 from class MNJ 22E. In this presentation, I will talk to you about theory of introduction to business feasibility study. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan membahas kelayakan suatu usaha. Penentuan studi kelayakan bisnis penting dilakukan sebelum menulis rencana bisnis. Fokus studi kelayakan bisnis adalah identifikasi potensi masalah kritis seperti bagaimana dan di mana bisnis akan dijalankan. Pahami bahwa rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Tujuan studi kelayakan bisnis. Ada 5 manfaat dan tujuan studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, memudahkan perencanaan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk memudahkan perencanaan bisnis. Pelaku bisnis akan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis saat menganalisa kelayakan usaha. Informasi tentang kelebihan dan kekurangan bisnis tentu sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu memperlancar pelaksanaan bisnis. Dengan adanya analisis kelayakan bisnis, pelaksanaan bisnis dapat dijalankan dengan lebih mudah. Pelaku bisnis dapat menilai dan mengevaluasi program dan kebijakan mana yang efektif diterapkan. Dengan demikian, pelaksanaan bisnis yang berfokus pada keuntungan bisa direalisasikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu memperkecil risiko kerugian. Salah satu manfaat studi kelayakan bisnis adalah memperkecil risiko kerugian. Dengan adanya analisis kelayakan bisnis, risiko kerugian yang bisa dan tidak bisa dikendalikan dapat diketahui, sehingga pelaku bisnis bisa menyiapkan diri untuk menghadapinya. Selanjutnya yang keempat yaitu memudahkan proses pengawasan. Hasil laporan studi kelayakan berisi analisa kelayakan bisnis dari berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengawasan internal. Laporan tersebut juga bisa dijadikan pedoman bagi pihak berwenang dalam melakukan pengawasan eksternal. Selanjutnya yang kelima yaitu memudahkan proses pengendalian. Ketika menjalankan bisnis, Anda harus siap menghadapi berbagai kondisi, termasuk ketika ditemui masalah dan penyimpangan. Peran hasil laporan studi kelayakan bisnis adalah sebagai dasar untuk menentukan aspek yang menyebabkan masalah. Pelaku bisnis tentu dapat mengambil langkah tepat jika telah menemukan inti masalahnya. Selanjutnya yaitu aspek studi kelayakan bisnis. Adapun aspek studi kelayakan bisnis terdiri dari 5 faktor, yaitu ekonomi, budaya, pasar dan pemasaran, manajemen keuangan, dan legalitas hukum. Yang pertama yaitu aspek ekonomi dan budaya. Dalam aspek ekonomi dan budaya, fokus studi kelayakan bisnis adalah analisa dampak pendirian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Dengan didirikannya sebuah perusahaan di suatu lingkungan, apakah mempengaruhi adat istiadat daerah tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran akan menjawab apakah produk akan memiliki peluang atau tidak. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini, yaitu potensi pasar, besaran konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi pasar, situasi persaingan bisnis, dan lain-lainnya.
Yang ketiga yaitu aspek manajemen. Analisa studi kelayakan pada aspek manajemen merupakan aspek dasar yang harus diteliti. Karena bagaimana operasional perusahaan mulai dari pembangunan hingga pengembangan diteliti dalam aspek ini. Bahkan aspek manajemen juga mencakup manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu aspek keuangan. Berbicara tentang bisnis tentu tak luput dari modal. Sehingga aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis menjadi salah satu penentu nasib bisnis Anda di masa sekarang dan mendatang. Dibutuhkan ketelitian dalam proses penganggaran agar rencana bisnis matang. Selanjutnya yang terakhir, aspek legalitas atau hukum. Aspek terakhir dalam studi kelayakan bisnis adalah legalitas atau hukum. Adapun poin legalitas yang dianalisis yaitu izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tahapan studi kelayakan bisnis. Tahapan studi kelayakan bisnis adalah langkah dalam analisa bisnis itu sendiri. Ada beberapa tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, penemuan ide. Merintis bisnis bisa dimulai dari ide awal yang mungkin masih perkiraan kasar. Penemuan ide bisa berasal dari masalah yang ada di masyarakat. Lalu, Anda membangun bisnis sebagai solusi untuk masalah tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu penelitian. Setelah menemukan ide bisnis, lakukan penelitian tentang bisnis tersebut. Faktor yang perlu diteliti yaitu bagaimana operasional bisnis, apa saja keunggulannya, hambatan apa yang mungkin muncul, hingga siapa saja pesaingnya. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi. Setelah menemukan hambatan yang mungkin muncul, segera lakukan evaluasi atau penilaian. Pastikan apakah keunggulan bisnis Anda bisa mengatasi potensi hambatan tersebut atau tidak. Selanjutnya yang keempat yaitu penentuan. Anda telah mengevaluasi apakah keunggulan bisnis Anda mampu untuk mengatasi hambatan atau tidak. Hasil ini dijadikan dasar penentuan apakah bisnis tersebut sudah layak dijalankan. Jika iya, Anda bisa merealisasikannya. Jika tidak, mungkin Anda dapat mencari peluang bisnis lainnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu rencana pelaksanaan. Jika hasil penentuan studi kelayakan bisnis adalah melanjutkan realisasinya, maka langkah selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan. Hasil analisa studi kelayakan bisa dimanfaatkan sebagai pedoman dalam mendirikan bisnis Anda. Yang terakhir, pelaksanaan. Setelah melakukan perencanaan, kini saatnya Anda mulai rencana tersebut. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui rencana mana yang berjalan dengan baik dan tidak. Adapun beberapa manfaat dari aspek studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, dapat memperkecil risiko kerugian usaha. Ketika sedang menjalankan usaha, tentu ada begitu banyak hal yang tidak bisa Anda prediksi. Untuk menghadapi hal-hal tersebut, tentunya Anda perlu menyiapkan segala sesuatu yang bisa mengantisipasi berbagai hal yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Salah satu hal yang bisa membantu Anda untuk mengantisipasi risiko tersebut adalah dengan menerapkan aspek studi kelayakan bisnis dalam usaha yang Anda jalankan. Hal ini karena dengan menerapkan aspek studi kelayakan bisnis pada usaha yang Anda jalankan, Anda bisa memperkecil risiko
yang bisa saja terjadi pada sebuah perusahaan, baik itu risiko yang bisa dikendalikan maupun risiko yang tidak bisa Anda kendalikan. Dengan menerapkan aspek studi kelayakan bisnis ini, perusahaan yang mengalami risiko tidak akan rugi begitu besar, karena Anda bisa mengendalikannya. Selanjutnya itu dapat memudahkan Anda dalam merencanakan bisnis. Ketika Anda menerapkan aspek studi kelayakan bisnis pada usaha yang Anda jalankan, tentunya seseorang pengusaha pasti akan melakukan sebuah analisis sesuai dengan aspek-aspek yang ada di dalam studi kelayakan bisnis. Dengan analisis yang dilakukan ini, membuat pengusaha akan mendapat banyak sekali informasi mengenai bisnis yang Anda jalankan, termasuk dengan kelebihan maupun kekurangan dari bisnis yang Anda jalankan. Dari analisis yang sudah dilakukan ini, membuat Anda akan lebih mudah melakukan perencanaan terhadap usaha yang Anda jalankan ke depannya. Tidak hanya itu saja, dengan melakukan analisis menggunakan aspek dari studi kelayakan bisnis ini, Anda juga bisa merencanakan kira-kira kegiatan apa yang bisa memberi atau menghasilkan keuntungan tambahan pada perusahaan. Demikianlah penjelasan mengenai apa saja aspek yang ada dalam studi kelayakan bisnis. Dengan menerapkan aspek ini, seseorang pengusaha bisa terhindar dari risiko kerugian yang besar. Thank you for listening to my presentation. I hope what I have shared will be beneficial for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.